Assalamualaikum Bu Katia Sari. Waalaikumsalam Ibu. Selamat pagi. Pagi Bu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah Bu sehat. Alhamdulillah sehat ya. Hari ini kita akan melaksanakan sesi coding ya Bu. Ya. Kita melaksanakan praobservasi dulu. Sudah disiapkan RPP-nya? Ya Bu, ini saya sudah siapkan modul ajarnya Bu. Nanti buat observasi ya Bu. Observasi ya. Ya. Ya sebentar. Ya Bu. Oke, sudah bagus. Terima kasih ya Bu ya. Sama-sama. Apa tujuan Ibu untuk pembelajaran nanti? Tujuan saya untuk menyampaikan materi coding dan AI Bu, yang mana materi ini masih terbilang materi baru dan anak-anak pasti sangat penasaran dengan materi baru. Gitu Bu. Ya. Apa ukuran keberhasilan percakapan kita hari ini? Baik Bu, saya ingin konsultasi kesepakatan target perilaku dan strategi pemecahan masalah pada proses belajar di kelas berkaitan dengan kompetensi instruksi pembelajaran. Oh iya, tadi Ibu tentang coding itu ya, Iya, Bu. teknologi. Apa media yang nanti akan Ibu gunakan? Media yang pertama modul, yang kedua ada laptop, yang ketiga ada infofus, yang keempat ada media ajar berupa LKPD. Apa yang ingin dicapai pada pengembangan kompetensi sesuai dengan indikator yang Ibu pilih? Ya Bu, saya memilih untuk mengembangkan kompetensi pada indikator yang pertama menyampaikan penjelasan secara terstruktur dan logis. Yang kedua, menjelaskan konsep secara runtut dari tujuan, konsep inti, dan kesimpulan. Yang ketiga, menjelaskan materi baru dihubungkan dengan materi sebelumnya dan memberi penjelasan dan bimbingan langkah demi langkah disertai dengan demonstrasi. Apa yang dimaksud memiliki kompetensi? Baik Bu, instruksi pembelajaran yang dimaksud adalah upaya penjelasan terstruktur tentang konsep dan aktivitas pembelajaran disertai demonstrasi, ilustrasi, atau contoh yang relevan dan kontekstual untuk peningkatan efektivitas pembelajaran. Apakah yang membuat perubahan perilaku itu sangat penting buat Ibu? Silakan. Betul Bu. Yang pertama alasannya untuk pencapaian instruksi pembelajaran yang dilakukan secara baik dan benar diharapkan dapat meningkatkan kualitas penerimaan peserta didik terhadap materi ajar yang disampaikan guru. Yang kedua, penerimaan peserta didik yang baik terhadap materi ajar yang disampaikan guru diharapkan dapat meningkatkan pemahaman peserta didik. Bagaimana situasi di kelas saat ini? Ya Bu, anak-anak di kelas masih belum optimal Bu. Saya masih harus banyak menyampaikan penjelasan materi yang berulang dengan tidak Kesempatan apa yang dimiliki sekarang Ibu untuk untuk mencapai tujuan nanti? Ya Bu, peserta didik sudah dibiasakan untuk belajar berpikir logis dan runtut serta dibiasakan untuk mengingat dan menggunakan kembali konsep-konsep yang sudah dipelajari pada materi ajar sebelumnya. Instrumen informatif apa yang Ibu gunakan? Baik Bu, saya menggunakan diskusi terbuka, tanya jawab, LKPD, lalu kita juga ada pembelajaran nanti berbasis masalah. Itu tadi mengenai coding itu sebaiknya digunakan dengan menggunakan cara kerja. Iya. Ya. Iya betul. Supaya anak-anak lebih tahu cara apa itu coding. Iya betul. Iya. Sekali nanti kebanyakan anak itu berdiskusi sebaiknya ya, supaya anak-anak lebih aktif dalam pembelajaran dan juga mengerti akan media yang akan Ibu gunakan. Baik. Apakah Bu Katia Sari sudah siap nanti untuk observasinya? Insya Allah Bu, saya sudah menyiapkan juga untuk latihan Bu sebelumnya nih sama anak-anak, karena saya inginkan pasti nilai yang maksimal. Maka anak-anak sudah saya biasakan, pertama saya biasakan untuk ice breaking, yang kedua saya biasakan untuk ketertiban kelas setiap harinya, yang ketiga saya biasakan juga anak-anak untuk menjaga kesepakatan kelasnya. Lalu saya usahakan semuanya berjalan dengan lancar supaya sesuai harapan Bu. Apa yang Ibu sudah lakukan untuk proses kita coaching hari ini ya, sudah bagus ya Bu ya. Mudah-mudahan nanti pembelajaran di kelas
lebih bagus lagi dan Iya, juga Bu. meningkatkan kualitas pembelajaran. Iya Bu, baik Bu, amin. Terima kasih banyak. Semoga sesuai dengan rencana ya Bu ya. Terima kasih. Terima kasih Bu Katasari. Sama-sama Ibu. Ya, Assalamualaikum Bu Katasari. Waalaikumsalam Ibu. Ya, kemarin kita sudah observasi ya. Ya Bu. Kemarin saya Ibu sudah observasi di dalam kelas, Ya. bagus sekali. Ya Bu, terima Pelaksanaan kasih. pembelajaran di kelas yang Ibu Katasari. Nah, sekarang kita Terima kasih Bu. berdiskusi ya Ya, Bu. setelah observasi. Ya Bu. Nih, bagaimana Anda merasa tentang pembelajaran hari kemarin? Oh iya, baik Bu. Saya merasa saat observasi kemarin, alhamdulillah Bu puas dengan pembelajaran saat observasi karena menurut saya siswa terlihat sangat terlibat dan antusias Bu. Aktivitas diskusi kelompok juga berjalan baik dan siswa mampu menunjukkan pemahaman mereka terhadap materi pembelajaran kemarin Bu. Baiklah, bagus sekali ya kemarin Ibu sudah lihat observasinya, kemudian juga berjalan dengan lancar. Ya. Apa yang Ibu pikirkan berjalan dengan baik selama pembelajaran? Iya Bu, jadi saya merasa kenapa kemarin pembelajaran sudah berjalan dengan baik, yaitu saat diskusi kelompok mereka menggunakan media visual yang saya berikan dengan sangat baik Bu. Siswa juga dapat berkolaborasi dengan baik dan media visual ternyata sangat membantu mereka memahami konsep dengan lebih jelas Bu. Apa yang Ibu pikiran tidak berjalan sesuai dengan apa yang Ibu harapkan dari pembelajaran selama pembelajaran? Iya, jadi menurut saya Bu, kenapa ada sedikit ada sedikit yang tidak berjalan sesuai dengan rencana karena mungkin waktu ya Bu ya, waktu yang saya berikan untuk diskusi kelompok itu kurang mungkin ya, sehingga anak-anak di dalam kelompok belum sepenuhnya menyelesaikan tugas mereka Bu. Dan selain itu beberapa siswa mungkin perlu bimbingan tambahan atau bimbingan ekstra untuk memahami materi dengan lebih baik. Sedangkan kemarin mungkin ada beberapa anak yang belum saya tanya gitu, di mana kesulitannya sehingga mereka belum bisa memenuhi harapan, yaitu harapan saya tentang mereka dapat memahami materi sepenuhnya. Seperti itu Bu. Mungkin nanti kesulitan itu dapat diselesaikan oleh dengan tadi pembelajaran itu lebih bagus sehingga mengatasi ada saja ya. Iya, mudah-mudahan ya Bu. Bagaimana Anda meningkatkan pembelajaran berdasarkan pengalaman hari ini? Iya Bu, saya akan memberikan lebih banyak waktu lagi Bu untuk diskusi kelompok dan memastikan bahwa semua siswa mendapatkan kesempatan untuk berpartisipasi aktif. Lalu saya juga akan menyediakan bimbingan tambahan bagi siswa yang membutuhkan, terutama bagi Ananda, Akila, dan Alisa Bu, karena mereka berdua itu memang tidak bisa sekali saja diberikan pengarahan, tidak bisa sekali saja diberikan materi, tapi mereka harus berkali-kali untuk diberikan waktu penyampaian materi. Seperti itu Bu. Harus lebih sabar lagi. Harus lebih sabar Bu untuk Akila dan Alisa ya Bu ya. Ya, seperti itu Bu. Apa yang Anda pelajari dari siswa selama pembelajaran? Baik Bu, yang saya pelajari bahwa siswa saya sangat menikmati diskusi kelompok Bu, dan mereka dapat bekerja sama dengan teman-teman mereka. Mereka juga menunjukkan kemampuan analisis yang baik ketika diberikan kesempatan untuk berdiskusi Bu. Jadi anak lebih antusias ya. Ya, betul Bu. Kemarin Ibu juga waktu melihat pembelajaran di kelas itu anak terlihat aktif, antusias juga. Oh, begitu ya, Bagus, Bu. berarti bagus sekali ya Ya. media yang Ibu gunakan Ya, karena terima kasih. menggunakan media coding dan juga anak Artificial intelligence. anak iya. Terima kasih ya Bu. Kenal AI ya. Iya betul Bu, AI. Ya. Bagaimana Anda akan menggunakan informasi yang diperoleh dari pembelajaran? Ya Bu, saya akan menggunakan informasi untuk pembelajaran kedepannya, yaitu menggunakan informasi untuk merancang pembelajaran yang lebih kolaboratif dan berbasis aktivitas Bu. Saya juga akan memastikan bahwa semua siswa mendapatkan kesempatan yang sama
untuk terlibat aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran, termasuk Akila dan Alisa. Apa nih yang Ibu butuhkan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran Ibu nih? Apa yang Ibu butuhkan? Ya Bu, nah untuk itu ya Bu ya, pasti saya akan sangat membutuhkan sumber daya pendukung seperti teknologi, seperti bahan ajar yang lebih variatif. Selain itu pelatihan tambahan untuk saya juga Bu, tentang metode pembelajaran yang lebih inovatif, pasti akan sangat membantu saya Bu untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas saya. Baiklah, apa yang Ibu Sari ungkapkan atau Ibu Sari sampaikan nanti mudah-mudahan kita bersama-sama dapat mengatasinya dan juga merefleksikan apa yang telah Ibu Sari laksanakan di kelas ya. Menurut observasi Ibu yang dilihat di kelas, pelaksanaan kegiatan pembelajaran di kelas Ibu Sari sangat bagus sekali. Terima kasih. Kemudian anak-anak juga aktif, teruskan yang baik lagi dilanjutkan sehingga untuk kedepannya kualitas pembelajaran Ibu Sari lebih baik lagi. Iya Bu, terima kasih banyak Ibu atas dukungan Ibu selama ini. Besar harapan saya ke depannya, Ibu juga akan selalu mendukung saya ya Bu ya. Baik, Saya sama-sama. jangan pernah habis kesabaran Ibu, terutama kalau saya pasti akan banyak tanya sama Ibu, juga pasti saya akan itu Bu pasti meminta tambahan itu sarana prasarana seperti laptop, karena kan Ibu tahu sendiri ini laptopnya bergantian pakai Bu, jadi dari satu guru ke guru yang lain seperti itu Bu. Harus Iya. kita pikirkan lebih itu lagi ya Iya, mengenai Ibu. media ataupun sarana yang akan diberikan oleh sekolah. Iya. Baik, terima kasih masukannya Bu Sari. Mudah-mudahan nanti apa yang kita Sari butuhkan Iya. sekolah dapat memenuhinya. Ya, baik Ibu. Iya, terima kasih banyak ya Ibu ya atas waktunya. Semoga apa yang saya harapkan tercapai. Ibu juga akan selalu mendukung saya. Terima Sama-sama. kasih. Bu Tika Sari juga mengajarnya lebih semangat Ya, lagi, Bu. Insya Allah, kemudian Bu. juga dapat melaksanakan pembelajaran dengan lebih baik lagi, Ya, Bu. dan juga kualitas pembelajaran anak semakin baik lagi. Baik Ibu, terima kasih. Sama-sama.